Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kekerongkongan. Terkadang ketika kita membaca buku, mendengar kajian ilmu, dan melihat sesuatu kejadian, ada hikmah di dalamnya. Dalam video ini, saya akan sajikan hikmah yang saya peroleh walaupun sedikit. Saksikan video ini sampai tuntas di segmen Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan kembali Wandewan Hadis yang disusun oleh Bapak Ustadz Ari Cahyono yang saya terima melalui Bapak Ferry Herwantono. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau berdua. Wandewan Hadis ini dibacakan pada saat setelah sholat Isya sebelum sholat tarawih. Wandewan Hadis Ahad 17 Mei 2020, 24 Ramadan 1441 Hijriah. Segeralah bertobat. Dari Al-Qurtubi berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama ruhnya belum sampai ke kekerongkongan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jika seorang muslim dan muslimah pernah berbuat dosa-dosa besar atau dosa yang paling besar, maka segeralah bertobat. Tidak ada kata terlambat dalam masalah taubat. Pintu taubat selalu terbuka sebelum maut datang menjemput. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertobat, dan perintah ini merupakan perintah wajib yang harus segera dilaksanakan sebelum ajal tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surat An-Nur ayat 31. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang benar atau ikhlas. At-Tahrim ayat 8. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, sesungguhnya segera bertobat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib, dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda. Syarat-syarat taubat. Para ulama menjelaskan syarat-syarat taubat yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. 1. Orang yang berbuat dosa harus berhenti dari perbuatan dosa dan maksiat yang selama ini ia pernah lakukan. 2. Dia harus menyesali perbuatan dosanya itu. 3. Dia harus mempunyai tekad yang bulat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Dan 4. Jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping 3 syarat di atas, ditambah 1 syarat lagi, yaitu harus ada pernyataan bebas dari hak kawan yang dirugikan itu. Jika yang dirugikan itu hartanya, maka hartanya harus dikembalikan. Jika berupa tuduhan jahat, maka dia harus meminta maaf. Dan jika berupa ghibah atau umpatan, maka ia harus bertobat kepada Allah dan tidak perlu minta maaf kepada orang yang diumpat. Di samping syarat-syarat di atas, dianjurkan pula bagi orang yang bertobat untuk melakukan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat tobat. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa yang kemudian ia bersuci dengan baik, kemudian berdiri untuk melakukan sholat 2 rakaat, kemudian dia meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca ayat ini, Ali Imran 135, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain kepada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 406, Abu Daud 1521, dan Ibnu Majah 1395. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ini menginspirasi Anda, silakan like, komen, atau subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.